Saya atau penonton sisi lain ingin mengetahui kapan sebenarnya jasa ini dibentuk. Jasa terbentuk pada tahun 2015 Ya. Dengan beberapa terutama itu gagasan dari Bang Joni, Bang Bukhari kan. Apa tujuan, sasaran dan target dari pembentukan ini? Ya tujuannya untuk yang pertama kami ini kan anak-anak korban konflik ini punya satu nasib yang sama. Oke, Dik Jul, kira-kira seperti yang saya bilang tadi, ada nggak nanti mungkin akan keluar manifesto politik dari pertemuan ini? Saya pastikan ada. Pasti ada ya? Pasti ada gebrakan. Kalau enggak kan bukan hanya kita satu rami duduk ketawa pulang enggak. Pasti ada satu hal yang memang emergensi yang harus kita bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, Jumat malam 28 Januari 2022 di Banda Aceh akan dilakukan atau dilaksanakan Dupakat atau musyawarah besar jaringan anak syuhada Aceh atau disebut dengan JASA. Anak syuhada ini adalah para putra-putri korban dari konflik Aceh yang berasal dari Gerakan Aceh Merdeka. Acara yang akbar ini, acara yang boleh disebut akbar ini baru pertama kali dilakukan secara besar-besaran. Ada pretensi politik apa di balik ini? Apakah terkait dengan Pilkada, Pileg 2024 atau memang organisasi ini butuh gagasan-gagasan, penyegaran-penyegaran dalam rangka advokasi dan pemberdayaan anak-anak korban konflik. Untuk itu kami telah mengundang Julfikar yang saat ini sebagai juru bicara dari JASA Aceh. Julfikar ini adalah anak syuhada almarhum dari Joni atau dikenal di kalangan GAM Yahjon. Almarhum adalah Panglima GAM Tengku Uci di Monlo Kandang, Kota Lusmawe. Assalamualaikum, Julfikar. Saya panggil Julfikar aja ya. Betul. Saya panggil Tengku masih terlalu muda. Ya. Saya panggil Bang masih terlalu tua. Adik-adik. Oke. Jul, saya atau penonton sisi lain ingin mengetahui kapan sebenarnya jasa ini dibentuk. Jasa terbentuk pada tahun 2015 Ya. Dengan beberapa terutama itu gagasan dari Bang Joni, Bang Bukhari kan. Ya. Kemudian mereka pada pertengahan akhir atau awal 2016 itu melaksanakan pelantikan pertama. Pelantikan pertama. Dengan sistem beberapa menjemput kawan-kawan beberapa orang yang memang ini awal baru terbentuk. Nah di tahun 2016 akhir saya masuk ke situ. Ya. Dan dipercaya oleh kawan-kawan ketika itu menjadi juru bicara. Juru bicara. Nah, dalam konteks yang sekarang ini kami sudah melaksanakan pelantikan hanya baru di 2 kabupaten kota. 2 kabupaten kota. Di 23 sudah terbentuk semua? Belum. Belum, tapi udah ada koordinasi, ini udah ada 19 wilayah koordinatornya. Oh, saat ini sudah ada 19. 19 wilayah. Dari 23 kabupaten Dari kota. 23 kabupaten kota. Apa tujuan, sasaran dan target dari pembentukan ini? Ya tujuannya untuk yang pertama kami ini kan anak-anak korban konflik ini punya satu nasib yang sama. Sama-sama ayahnya korban di area perang, di medan perang. Yeah. Nah keyakinan kami ini kan satu ideologi, satu pemikiran. Nah, makanya perlu kita kalau ibaratnya sering orang tua bilang dulu itu lagi anak saboya saboma. Jadi bumbu kumpul lah kamu yang keluarga. Kayak gitulah. Ya. Kira-kira sampai saat ini ada berapa anggota ataupun jumlah anak syuhada di Aceh?
Kalau anak syuhada bisa kita kali lipat. Kalau misalnya GAM itu ada 30.000, berarti anak syuhada 4 kali lipat daripada itu. Kalau katakanlah satu keluarga bisa 3 atau 4 ya? 4, ada yang 5, 6, 7 sampai Ya, 8 tapi kan tidak semua orang tuanya syahid kan? Ini yang anak-anak. Konteks anak syuhada ini Bang Saleh. Ya. Yang pertama kita kedepankan, yang pertama anggotanya itu anak daripada anak tentara kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Walaupun tidak syahid. Enggak, yang pertama yang syahid. Kemudian yang ayahnya masih hidup, kalau nanti sudah syahid, sudah masuk. meninggal, kombatan misalnya sudah meninggal, ini boleh masuk. Artinya tidak mesti syahid ketika perang ya? Tidak mesti. Di masa damai sekarang ini, kalau misalnya orang tuanya meninggal, itu bisa masuk menjadi anggota syuhada. Anggota syuhada. Asalkan dia anak kombatan, silakan masuk. Bagaimana cara verifikasinya bahwa yang bersangkutan itu anak GAM misalnya atau seperti yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan khususnya di Aceh Utara, di Langsa, ini kan kita minta datanya sama Panglima Sago. Nah, jadi kita minta data Panglima Sago karena yakin kami begini, Panglima Sago inilah yang punya pasti data. tahu ya. Nah, yang pasti tahu. Jadi nggak bisa sembarang orang masuk. Terkait dengan Duk Pakat ini apa tujuannya? Terkait dengan acara Duk Pakat ini, korelasinya yang pertama kita ingin mengadakan satu rahmi. Yang saya bilang tadi 2 kabupaten yang sudah terbentuk ini, sedangkan 17 yang lagi baru kita komunikasikan ke koordinator lainnya. Nah, kita ingin kenal kayak saya bilang tadi, senasib kita ini sama. Nah, dalam konteks satu rahmi itu nanti tentunya punya gagasan pemikiran yang memang inilah kondisi politik kita saat ini. Fakta setelah damai 17 tahun damai, kita tidak ada wadah, anak-anak korban konflik ini tidak ada wadah. Nah, kalau begitu ada wadah jasa ini, makanya kita bentuklah. Kita buat acara satu rahmi akbar ini. Iya. Nah, Jadi poinnya itu tentu tentang perdamaian ini. Tentang perdamaian. Artinya ikut membicarakan sejauh mana sudah Pasti, Bang. nasib perdamaian terkait masalah MOU Helsinki dan beberapa butir-butir kekhususan Aceh lainnya gitu ya. Karena kan sama-sama kita tahu juga anak-anak korban konflik sekarang ini udah ada yang S1, S2 kan. Kita iba, saya sedih. Ayah kami meninggal itu sudah dengan keinginannya. Nah, beliau ini meninggal syahid di medan perang, memang itu niatnya. Nah, tapi kami tidak rela ketika apa yang sudah ayah kami perjuangkan itu, ayah kami memperjuangkan untuk bangsa Aceh ini, dengan konteks hak politik kita hari ini perdamaian, maka ini perdamaian ini harus ditegak luruskan. Pemerintah Republik ini harus komit, harus komit terhadap segala butir perjanjian. Misalnya 6 kewenangan Republik terhadap Aceh, selebih itu kewenangan Aceh, itu aja yang kami inginkan. Kita ikhlas Bang Saleh. Kalau persoalan ayah kita syahid di medan perang, kita sangat ikhlas. Asalkan pemerintah Republik komit terhadap segala perjanjian ini. Ini kan lahir jasa ini kan embrionya dari anak-anak para pejuang. Betul. Nah, sekarang begitu damai di Helsinki 15 Agustus 2005 lalu, dari perang beralih ke politik. Artinya kombatan membentuk PA sebagai perjuangan politik, juga ada Komite Pelaksanaan Aceh. Jasa ini afiliasi politiknya kemana? Jasa ini yang jelas Bang Saleh, kita di bawah KPA atau di bawah GAM kita. Karena struktur GAM itu TNA, kan? Kemudian ada Inang Balai, kemudian ya kami anak GAM. Mau siapa lagi? Enggak, maksudnya apa? Masuk dalam afiliasi politik Partai Aceh, Jasa? Bisa kita bilang begitulah. Partai Aceh ini kan pelurunya daripada KPA. Nah, kalau kita ikut jamaah, kayak mana kata pimpinan, yang bahasa kamu mengikut penutup. Untuk penutup. Ya, tadi ada yang disebut S1, S2 kan? Sudah beberapa kali pemilu pileg ya, 2019, 2014, 2009 ya. Berapa banyak sudah anak syuhada misalnya yang menempuh jalur politik menjadi anggota DPR dari PA? Ada? Ada. Misalnya kita contoh di Luk Sumawe, itu ada 1 orang perempuan, itu anak almarhum Jamal Kandang.
Bang Jamal Kandang, abangnya Tengku Soedi ya kan kombatan. Yang perempuan ini Kak Juli dia udah jadi anggota DPRK sekarang. Tapi presentasinya masih kecil ya? Presentasi yang masih kecil. Ada, karena kan kami 2010 ke atas inilah baru remaja kemudian dewasa. Iya. Di 2024 ada rencana nggak Jasa itu meminta jatah kepada pimpinan PA untuk dicalonkan sebagai caleg? Kita tidak meminta jatah, kita tidak. Karena apa? Partai Aceh Perjuangan Orang Aceh ini kan milik orang Aceh. Iya. GAM yang kita maksud ini adalah bagian representatif daripada perjuangan orang Aceh. Iya. Siapapun orang Aceh mau naik itu mempunyai hak yang sama. Nah kemudian kalau memang nanti ada anak korban konflik, anak Jasa ada punya pemikiran dan ada kemauan mau naik, partai menerima, kenapa tidak? Jadi nggak ada istilah jatah-jatahan ya? Tidaklah. Nggak. Ini kan Asal mampu dipercaya oleh partai dan KPA maju. kami selalu berprinsip begini Mas Saleh. Acehnya kan atatanya, tapi atagitannya. Atagitannya udah Aceh. Gitannya kan perjuangan itu prinsip kamu zaman mau perang. Orang-orang kami lu berperang ini kan kalau tanpa ada bantuan daripada masyarakat Aceh yang mengantar beras ini itu segala macam. Kan yang paling sengsara itu kan rakyat. Ya. Nah, makanya kami ingin menyatu bersama rakyat. Anak-anak muda Aceh kalau silakan. Nah, bagi kami Aceh ini mempunyai anak muda Aceh siapapun yang berkedudukan di Aceh mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap Aceh. Iya. Beberapa orang yang kami coba tracking ya, evaluasi, ternyata ada juga anak-anak Jasa yang tidak bergabung di Partai Aceh. Mereka ada di Partai Nasional dan partai lokal lain. Ini gimana garis politiknya? Apa dibiarkan atau diajak kembali untuk ke PA? Yang pertama begini Mas Saleh, kita kan inginnya dari atas itu, misalnya dari senior-senior kita di GAM, kan abang-abang kita di GAM, pimpinan-pimpinan kita ini bersatu. Begitu juga anak syuhada. Kita ingin satu jamaah nih, satu komando. Nah, karena dulu saya teringat kecil-kecil saya tuh dengar dakwah dalam perjuangan Aceh ini, kalau kata orang tua itu belang matu ngurung berdoa. Dia ada step-stepnya. Nah, menurut saya kalau memang ada kawan-kawan di sana, yuklah kita bersatu Kembali. Apa sih yang mau kita perlukan? Wow gitu ya. Wow. Ya. Urung ceritanya kalau boleh menyampaikan Mas Aceh, urung ceritanya ke pejuang. Nyawang gedeng kerbun itulah investasi perjuangan yang paling real. Tapi bukan untuk keluarganya, untuk orang Aceh. Nah, watai real tanya ketika kami sudah besar ini sudah tidak mampu kita berbuat, setidaknya jangan kita merusak. Nah, begitulah Bang Saleh. Ya. Nah, ini kan seperti kita ketahui para mantan kombatan atau kombatan GAM ini kan juga terpecah dalam politik. Ada sebagian di PA, ada sebagian di PNA, ada sebagian di Partai Nasional, ada juga di bagian partai lokal lain. Nah, turunannya dengan anak-anak syuhada ini gimana? Kan berarti tidak salah kan kalau mereka misalnya ke partai politik lokal lain atau nasional lain. Buktinya ada juga mantan kombatan yang nggak semuanya di jalur PA kan? Nah, itulah kita lihat kan dinamika, maksudnya tidak terlepas lah dari kacamata kita. Memang dari ini, dari atas tuh memang ada bersebelahan kan. Kalau bisa ke depan satu arah lah, satu komando lah. Satu komando di bawah wali sebagai pimpinan politik GAM, kemudian di bawah komando Mualim sebagai panglima. Lain kami anak-anak kecil ini, mereka ini kan cermin bagi kami masa kami mau bercermin di cermin yang sudah rusak kan nggak mungkin. Cerminnya retak gitu. Cermin yang retak. Jadi tidak mau bercermin pada cermin yang retak. Maksudnya kan mereka ini inspirasi, semangat kami. Terus kalau bahasa Acehnya kan, saya kayak mau memberikan sebuah pantun Mas. Apa pantun itu? Mutuntun mengantoro. 17 tahun kamu mengantoro. Hati rago hana mau apa? Ayah si kahamu pak kubu, damai MOU pakai bangka. Oke, ini menyangkut kubu atau makam atau kuburan. Nah, ada nggak misalnya, ini kan ada sebagian anak syuhada ini yang tidak tahu di mana kuburan ayahnya. Ada yang saya Bang. Tidak tahu di mana. Nah, lantas ini ada nggak upaya-upaya untuk membuat semacam kelompok atau badan yang mengadvokasi itu, untuk mencari itu? Ya kita pikir begini Bang Saleh, kami kan ini baru Bang, kita nggak mau berjanji ini setidaknya kan akar dulu kami perkuat.
struktur, kemudian kami udah ada data dulu berapa sih sebenarnya korban yang pasti itu, berapa sih anak syuhada di Aceh sekarang. Jadi buat database dulu ya? Ya, maksudnya kami ini harus menjadi spirit pendorong buat abang-abang kami yang ada di Gerakan Aceh Merdeka. Ini mau tanya balik perjuangannya. Mau kita bawa kemana nih? Besar kami ini mau jadi apa kami ini? Ya. Jadi kita nggak mau bercita-cita beradvokasi ini, setidaknya akar lu kuat. Bumi saboh ile, bumi saboh. Ya. Kalau boleh tahu, Duk Pakat ini berapa anggaran yang dihabiskan untuk pertemuan ini? Nah, kalau itu saya kurang tahu karena saya tidak masuk di Enggak, kira-kira aja. Ini kan karena hadir seluruh Aceh sampai 1 miliar? Enggak lah, Bang. Oh, enggak sampai ya? Enggak lah, karena kan kita acara di gedung aja seremonial itu malam kan. Kemudian nanti paling uang transport lah untuk kawan-kawan. Untuk kawan-kawan. Itu berasal dari kas jasa atau bantuan dari? Jasa ini tidak pernah ada uang. Tidak pernah ada uang dan tidak ada pernah satu proposal pun yang turun untuk jasa. Iya. Nah, ini berkat perintah Mualim. Oh. Perintah Mualim menyuruh kepada anggota partai, anggota DPRA untuk menyumbangkan. Oh, jadi ini subsidi dari anggota DPRA ya? Anggota DPRA. Baik kabupaten kota maupun? Nggak ada, cuma dari provinsi aja. Oh, provinsi aja. Harusnya kan dari daerah-daerah bisa dibantu oleh anggota DPR kabupaten kota ya, tapi ini enggak ya, cuma DPR aja ya? Dari DPRA saja. Cuman kalau misalnya ada dibantu dari DPRK kita nggak tahu dan kita tidak tanya kepada perwakilan kabupaten kota. Sahabat sisi lain, apakah Duk Pakat yang akan berlangsung Jumat malam hanya sebatas silaturahmi biasa atau akan melahirkan manifesto-manifesto politik bagi PA? Terlepas seperti dikatakan tadi, evaluasi terhadap MOU Helsinki, atau memang ada pertimbangan-pertimbangan gagasan-gagasan menuju pemilu dan pilkada 2024. Sebelum saya tanya ke Julfikar, jangan lupa di klik, di subscribe dan ditekan loncengnya. Sebagian dari pemasukan program ini insya Allah akan kami salurkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Oke, Dek Jul, kira-kira seperti yang saya bilang tadi, ada nggak nanti mungkin akan keluar manifesto-manifesto politik dari pertemuan ini? Saya pastikan ada, Pak. Ada ya? Saya pastikan ada. Yang udah kira-kira nih saya menebak-nebak aja. Mungkin salah satunya adalah memperkuat MOU Helsinki gitu ya, mungkin ya, mengevaluasi sejauh mana, kemudian mungkin untuk pemenangan PA di 2024. Tidak. Kita tidak masuk ke ranah politik nih. Jadi kira-kira apa tuh gambarannya? Nah, yang jelas pastinya ada dan nanti setelah acara kita lihat nanti lah, Bang. Yang jelas saya pastikan di sini ada. Ada ya? Ada. Ada manifesto politik? Ada, pasti ada. Ada gebrakan. Ketika kita sudah berkumpul ada gebrakan. Pasti ada ya? Pasti ada gebrakan. Kalau enggak kan bukan hanya kita satu rami duduk ketawa pulang, enggak. Pasti ada satu hal yang memang emergensi yang harus kita bicarakan. Nah, ini pertemuan ini narasumbernya dari internal, dari KPA, PA, atau ada misalnya pakar-pakar atau pengamat-pengamat yang diundang untuk membicarakan ini? Tidak, judul besarnya kita akan duduk anak syuhada sama nanti kita sudah undang semua. Wali Nanggro, Mualim, Abu Rada, gure-gure Tripoli, para ek Tripoli semua, kemudian pemimpin wilayah. Tentunya ketika kita sudah berkumpul pasti ada satu gebrakan. Tapi kita lihat saja nanti. Ya memang ini harus disembunyikan dulu, kalau dibuka sekarang jadi nggak seksi dia. Ya, pasti ada. Memang strategi dari jubir. Ini dari kawan-kawan. Oh, di kawan-kawan. Yang jelas ada manifesto politik yang memang ini emergensi. Ya. Apa yang menurut Dek Jul yang menjadi tantangan hari ini dan ke depan dari organisasi jasa ini? Setidaknya ya yang kayak saya katakan tadi, kita tidak mulu-mulu lubang memperkuat akar. Kan kalau kita mau jalan ke depan atau kita mau buat upacara lagi, kita harus siap dengan segala dengan segala ambisi yang ada, dengan kekuatan yang ada kan. Dengan kalau kita nggak kompak, mau apa? Ini jangan hanya kaca-kaca saja. Jadi baik mau. Artinya tantangannya adalah bagaimana memperkuat soliditas ya. Solidaritas. Karena itu diperlukan konsolidasi sampai ke bawah. Kami pastikan kami akan selalu taat kepada penutup pimpinan. Kalau tadi tantangan, peluangnya gimana? Peluang gimana nih? Peluang jasa ke depan, baik dalam politik seperti tadi,
dengan hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk Aceh? Yang jelas kita ingin mengawal, Bang. Mengawal dulu kalau ayah kami berperang itu demi Aceh, apa sih di konteks lama ini yang bisa kami lakukan? Kami harus tahu arah perjuangan ini kemana, dan harus sampai kepada cita-cita apa yang diharapkan oleh anak. Nah, menurut Dek Jul sekarang, kemana arah perjuangan parlemen, khususnya parlemen, karena ini kan perjuangan politik nih. Menurut coba Dek Jul bisa nggak evaluasi apa yang terjadi? Sebab hari ini kita lihat kan kekhususan Aceh tergerus, satu persatu dihilangkan. Kemudian suara kursi PA juga semakin berkurang. Kira-kira menurut Dek Jul gimana? Kalau saya begini dulu, Bang, kita kembali dulu ke MOU-nya. Dalam MOU itu yang berjanji itu GAM. Ini GAM harus mengambil sikap. Karena apa? GAM saya lihat ini sudah sangat tepat. Berjanji dalam konteks MOU, potong senjata sudah, kemudian atribut militer dihilangkan. Tapi Republik sampai saat ini belum ada satu poin pun yang direalisasikan dalam MOU. Misalnya 6 kewenangan ini, kemudian selebihnya nggak ada. Kita ini dari GAM dulu sebagai pihak yang berdamai, kami ini anak GAM dan GAM ini harus orang yang paling bertanggung jawab terhadap partai ini. Dek Jul berapa bersaudara? Kami 8. 8 bersaudara. Ketika ayah syahid itu umur berapa? Ayah saya itu di tahun 2003 itu kalau nggak salah saya umur 10 tahun kalau kelas 4 SD. Berarti sudah paham lah ketika itu ya, dakwah sudah paham ya. Sudah kita dengar. Sering ikut ya? Enggak. Tapi enggak. Kita dengar karena di rumah saya itu memang tempat berkumpul orang makan itu segala macam, lalu lalang di rumah saya. Di rumah ya. Dia juga sendiri anak keberapa? Saya anak kedua. Anak kedua, berarti ada abang atau kakak? Kakak ya. Nah sekarang setelah ayah syahid segala macam, kehidupan keluarga siapa yang tanggung gitu? Mama. Dan ada juga beberapa kawan-kawan ayah kan dulu membantu. Artinya tetap diperhatikan gitu ya? Ya diperhatikan lah, Bang. Khususnya kalau misalnya kami kalau dulu tuh memang karena almarhum ayah tuh dekat sama orang ini, mungkin adalah ya sawu-sawu lah katanya. Iya. Nah, ada nggak kerinduan untuk secara pribadi, Dek Jul, ada nggak kerinduan untuk mencari dan mengetahui di mana sebenarnya pusara ayah? Pasti, Bang. Kalau kerinduan, rindu itu pasti. Kalau mencari itu udah pasti. Tapi kita harus terbuka mata, Bang. Ini adalah resiko perang. Perang itu kalau nggak dibunuh ya membunuh. Kan? Kami di awal-awal damai itu sama mama, ada beberapa tulang itu tes DNA sana sini kan. Kemudian kehendak Allah emang kayak gini. Kita ikhlas ya. Kira-kira dari pembicaraan teman-teman almarhum dulu, kira-kira di mana kira-kira jasad ayah itu? Kira-kira kan tentu kan ada yang dengar, sana kira-kira. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu Karena posisi ayah itu diambil. Diculik. Bukan ini ya? Bukan. Malam itu diculik. Malam. Siapa yang culik ketika itu? Orang Kopassus. Kopassus, Parako berarti ya? Iya. Jadi diambil di rumah gitu? Diambil di rumah. Tiba-tiba ayah kami kan mengungsi itu darurat militer kan, mama udah pulang ke Biren. Ayah nggak pernah pulang ke Biren kan. Tiba-tiba beberapa hari sebelumnya ayah pulang ke Biren. Memang udah naas dan ajalnya di situ. Diambil di Biren? Di Biren. Bukan di kandang ya? Bukan. Ya, baik. Terima kasih Dek Jul atas kehadirannya. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa memberi wacana, membuka mata orang untuk memahami apa itu jasa sebenarnya. Sahabat, sisi lain itulah perbincangan kami dengan juru bicara Jaringan Anak Syuhada Aceh atau Jasa, Saudara Julfikar. Ini agak sedikit lembut, biasanya dia berapi-api. Saya nggak tahu kenapa pembicaraan di podcast ini dia agak lembut. Aslinya nggak seperti ini sebenarnya, menggebu-gebu. Mudah-mudahan pembicaraan kami ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.